Pemirsa, dompet merupakan salah satu aksesoris yang wajib digunakan baik pria maupun wanita. Nah, di Makassar, ada seorang pria yang awalnya coba-coba membuat dompet, akhirnya keterusan hingga menjadi nilai ekonomis bagi dirinya. Daripada penasaran, simak liputannya yang berikut ini. Pemirsa, siapapun pasti tahu bahwa dompet merupakan benda yang wajib melekat dalam diri kita. Dompet merupakan salah satu aksesori yang penting dan sering digunakan, baik oleh perempuan maupun pria. Apalagi, jika dompet tersebut bisa menjadi penunjang penampilan fashion Anda. Tak hanya bisa menjadi tempat menyimpan uang, namun dompet juga memiliki fungsi untuk menyimpan barang-barang berharga seperti KTP, SIM, dan kartu jenis lainnya, termasuk surat-surat berharga semisalnya STNK kendaraan. Begitu pentingnya benda yang bernama dompet ini sebagai properti yang akan mendukung segala aktivitas kita, maka tak boleh tertinggal atau terlupakan pemirsa. Bisa dibayangkan, semisal dompet kita tertinggal di suatu tempat, di saat kita sedang membutuhkan isinya, wah, bisa berabe urusannya. By the way, dompet itu punya sejarah loh. Dompet mulai hadir pada abad pertama Masehi, ketika transaksi ekonomi sudah menggunakan uang kertas. Sebelumnya, dompet merupakan kantong surut sederhana yang difungsikan untuk menyimpan koin logam dengan pengikat di ujung, lalu digantung di pinggang atau diselip di lengan baju. Seiring berjalannya waktu, saat uang kertas hadir di tahun 1690, dompet dari kulit hewan terutama sapi pun mulai dimunculkan. Bentuknya disesuaikan dengan ukuran uang kertas saat itu. Sejak kemunculannya, fungsi dompet sangat dibutuhkan sebagai penunjang aktivitas manusia, dan keberadaannya tetap eksis walau zaman mengalami perubahan. By the way, ngomong-ngomong soal dompet, di kota Makassar, tepatnya di Jalan Sunuraya nomor 139 di kota ini, ada loh sebuah UMKM yang produksi beragam dompet cantik yang terbuat dari kulit. Dompet cantik ini dibuat dari kulit asli, yang diolah oleh tangan kreatif milik Ahyar Arsyad, sekaligus pemilik UMKM tersebut. Karena dibuat dari bahan kulit asli, dompet ini memiliki kelas tersendiri yang didominasi dompet bagi laki-laki. Genrenya pun klasik dan vintage, yang diklaim oleh Ahyar Arsyad, model dan bentuknya takkan lekang oleh zaman. Awalnya di tahun 2018 awal, saya mencoba membeli kulit dari luar, soalnya di Makassar sendiri itu belum ada produksi kulit. Yang notabene-nya sebenarnya saya cinta dengan produk kulit, tapi dengan harga yang begitu high di kala itu masih status mahasiswa. Jadi saya mencoba untuk beli bahan dasar, terus membuat dompet dan tas. Disitulah awal mulanya tahun 2000. Di akhir tahun 2018 baru mulai untuk komersial. Ya, yang awalnya bikin untuk diri sendiri. Awalnya untuk penggunaan diri sendiri, tapi banyak teman-teman yang minat. Ya, berkelanjutan sampai saat ini alhamdulillah. Saat itu waktu masih kuliah ya? Iya. Itu ada berapa jenis dompet yang kita buat? Semua jenis dompet, mulai dari card holder, card wallet, dompet lipat, sama dompet panjang. Bahkan ada beberapa juga yang pernah kami produksi dompet res gitu. Res itu? Iya, yang res. Beda-bedanya dari kesemua dompet itu apa? Tergantung penggunaan sih sebenarnya. Kalau untuk card holder lebih diperuntukkan untuk bisnismen, karena lebih fokus untuk menyimpan beberapa kartu. Iya, karena lebih banyak penggunaan, apalagi di zaman sekarang kan lebih banyak penggunaan dompet digital. Jadi kalau untuk card holder sendiri itu diperuntukkan untuk pebisnis, gitu. Iya. Kalau yang lain? Kalau yang lain itu seperti Bivol Wallet, dompet lipat itu dompet yang pada umumnya dari dulu kan sampai saat ini yang masih dipakai. Tapi itu juga menjadi sebuah desain yang diminati sampai saat ini karena tak lekang oleh waktu gitu. Betul. Gitu ya. Terus yang dompet panjang itu lebih ke banyak untuk penggunaan wanita sih sebenarnya. Iya. Yang menarik, dompet ini didesain, diolah, dan diproduksi di sebuah ruangan berukuran 3x2,5 meter dengan sistem semi otomatik. Ahyar yang memiliki skill menggambar
mendesain dompet-dompet tersebut dengan berkiblat pada kota fashion di Eropa. Selanjutnya, ia membuat beberapa pola dari kertas tebal. Berbekal dari bentuk pola ini, bahan baku dompet dari kulit sapi tersebut pun digunting dan dipotong. Langkah terakhir, potongan kulit tersebut disatukan dengan jahitan, lalu dipres menggunakan alat pres manual sekaligus menempeli logo hingga membentuk sebuah dompet menarik. Cuman saya pikir dulu bahwasanya ini sesuatu yang ingin dijual. Lantas kalau hanya sebatas bahan kulitnya saja yang saya jual tanpa kualitas, itu sama saja. Nah, saya mencoba peruntukan untuk 3-4 bulan belajar untuk memperbaiki kualitas. Di situ saya mulai yakin ketika ada beberapa produk lokal di Bandung atau yang di luar sana lah, yang coba mencari tahu desainnya saya gimana gitu, penjualannya saya gimana gitu. Nah, dari situlah saya mulai yakin ternyata produk yang saya produksi ini bisa bersaing juga di luar. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih seperti itu. Itu inspirasi model dompet itu kita dapat dari mana? Ya, genrenya saya sebenarnya untuk keseluruhan desain itu lebih ke vintage dan klasik. Oh, vintage dan klasik. Iya, ada campuran rock and roll dikit gitu. Karena saya memang dulu di zaman sekolah suka ngeband dan genrenya rock and roll. Di tahun itu kan lebih fokusnya ke style rock and roll. Nah, jadi nggak tahu juga sih sampai sekarang senang dengan itu. Terlebih klasik itu sampai sekarang itu menjadi sebuah style fashion yang sangat digemari gitu. Style yang tak lekang oleh waktu lah. Ahyar mengawali produksi dompet kulit ini sejak akhir 2018 lalu yang diperuntukkan untuk dirinya sendiri. Seiring waktu sejumlah rekannya minta dibuatkan dan hasilnya direspon positif. Ahyar baru yakin bisa mengkomersilkan dompet buatannya setelah survei di pasar di luar pasar Solo Selatan direspon baik oleh konsumennya karena dianggap modelnya kekinian dan kualitasnya bagus. Ahyar mengeluhkan minimnya bahan baku kulit sebagai bahan pembuatan dompet miliknya yang diolah di kota Makassar. Pun jika ada, harganya sangat mahal. Jadi, ia mendatangkan kulit tersebut dari daerah Jawa. Atau di luar itu? Kalau bahan utama sih kami ambilnya di luar. Soalnya luar Sulsel. Iya, di luar Sulsel. Soalnya di Makassar sendiri, terkhusus di Makassar ya, Sulsel ya. Itu UPT kulit belum aktif. Belum aktif ya? Iya. Nah, belum ada yang mengambilnya. Sempat ada, tapi di tahun 2014 kemarin itu sudah tidak aktif. Lokasinya di Antang sana. Jadi kami untuk sementara ini lebih fokus mengambil di luar Sulsel. Dan harapan kami ke depannya bisa agar UPT kulit di Makassar ini cepat dihadirkan. Iya. Selain dompet kulit, UMKM milik Ahyar juga produksi berbagai tas semi kulit seperti tas selempang, tas gantung, dan tas pinggang. Produk UMKM ini mulai dikenal di pasar profesional di kota kita.